Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya pada kita semua. Diberikan oleh Allah nikmatul hayah, nikmatul sihah, nikmatul faragh, nikmat kehidupan, kesehatan, serta kenikmatan adanya keluangan waktu, sehingga bisa kita gunakan sejenak berada di majelis ilmu, majelis yang insyaallah akan mendatangkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita haturkan, kita sampaikan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab yang ke-13. Bab fi bayani kasrati turukil khair. Jadi bab yang menjelaskan tentang banyak jalan-jalan untuk melakukan kebaikan. Jadi tidak hanya satu jalan menuju kebaikan, tetapi banyak. Ya. Di dalam beberapa ayat yang dijadikan sebagai dasar untuk pembahasan ini, Al-Baqarah 215, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa saja, jadi ma di sini maknanya umum. Di apa saja yang kamu lakukan dari kebaikan, khair, ya, satu yang baik, fa innallaha bihi alim, maka sungguhnya Allah dengannya maha mengetahui. Jadi semua perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan itu diketahui oleh Allah. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah, maknanya juga sama, apa saja yang kamu lakukan dari kebaikan Allah mengetahuinya. Dan kemudian dalam surat Az-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka siapa saja melakukan seukuran zarrah dari kebaikan, dia akan melihatnya. Jadi melihat balasan daripada kebaikan yang sedikit itu. Ya, mithqala dzarrah. Dan semuanya itu kembali kepada pelakunya. Man amila salihan falinafsih. Jadi siapa saja melakukan perbuatan amal soleh, maka itu untuk dirinya. Jadi maknanya tidak ada yang rugi. Kalau ada yang melakukan perbuatan-perbuatan baik, mau kecil, mau sedang, mau besar, itu akan kembali kepada pelakunya. Jadi tidak ada rugi-ruginya kalau melakukan kebaikan. Dan ada 3 pokok di dalam melakukan kebaikan. Pertama adalah juhdu badan. Ya, jadi berkaitan dengan amal-amal perbuatan yang bersifat zahir, bersifat lahiriah, artinya fisik kita. Ya, amalan-amalan yang kita lakukan dengan fisik yang diberikan oleh Allah. Dengan tangan, dengan kaki, dengan mata, dengan telinga. Ya, contohnya seperti sholat, ya, ataupun berpuasa, ya, jihad fisabilillah, itu dengan fisik, ya, dengan anggota tubuh kita. Ya, baca Quran dengan mata, mendengarkan tilawah dengan telinga, membacanya dengan lisan. Ini adalah amal-amal yang bersifat fisik. Kemudian yang kedua, ada juga amalan yang dilakukan dengan harta. Ya, dia bukan fisik dengan harta.
Ya, makanya disinilah ada zakat, infak, sedekah itu adalah dengan harta. Dan ada juga yang dengan fisik dan harta. Ya, fisik iya juga, harta perlu juga. Ya, itu kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian ingin melaksanakan ibadah haji dan umroh, nah itu membutuhkan fisik yang kuat karena ada ibadah tawafnya. Apalagi berjalan ya dari Arafah ya, Musdalifah, Mina, jalan kaki. Nah, itu memerlukan fisik. Ya, paling kalau tawafnya itu di atas ya, bukan di pelataran tawaf, tapi di masjid tingkat 2 misalnya. Nah, itu perlu fisik yang sangat kuat. Dan kemudian perlu dana juga. Ya, bahkan kemarin itu dananya ada yang 200 juta, ada yang 300 juta. Ya. Ada juga yang murah, ya. Dulu 40 juta, 50 juta. Ya. Kalau bagi orang Indonesia mau mahal, mau murah, yang penting berangkat haji. Ya, makanya jamaah yang paling banyak itu adalah jamaah dari Indonesia. Itu paling banyak, ya. Mungkin hampir sama banyak dengan dari Turki. Ya, kalau di Turki, Indonesia itu paling banyak. Dan yang paling rajin shopping orang Indonesia juga. Walaupun mahal-mahal juga, ya tetap aja ramai shopping. Ya. Jadi kalau ada orang Afrika atau dari Afghanistan masuk ke toko emas, dicuekin aja. Tapi kalau ada orang Indonesia yang masuk, itu dengan ramah disapanya. Kenapa? Karena biasanya kalau orang Indonesia atau wajah-wajah Melayu, ya Malaysia, tapi dibandingkan Malaysia dan Indonesia yang paling banyak itu Indonesia belanjanya. Ya, makanya orang Indonesia terkenal. Ya. Dan kalau dahulu terkenalnya karena ilmunya. Banyak orang Indonesia yang menjadi ulama di Masjidil Haram. Ya, nah kalau sekarang terkenal dengan banyak tenaga kerja wanitanya. Nah itu yang menyebabkan agak sedikit jatuh ya nama bangsa Indonesia di negara-negara Timur Tengah. Kenapa? Karena yang dikirim adalah tenaga kerja yang unskill. Ya, kalau yang skill ya labor gitu kan, seperti di negara-negara ya, Qatar misalnya, negara Teluk, nah itu terhormat ya. Jadi kalau yang dikirimnya adalah unskilled labor ya, itu menjadi rendah pandangan ya, karena gajinya juga murah. Baik, kemudian kita lihat hadis yang pertama yang berkaitan dengan pintu-pintu kebaikan. An Abi Dzar Jundab bin Junadah radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah ayul a'mali afdal. Jadi Abu Dzar Jundab atau Jundub, ada yang mata Jundab, ada Jundub bin Junadah ini bertanya ke Rasulullah. Ya. Apa pertanyaannya? Ayul a'mali afdal. Amalan-amalan yang apakah yang paling afdal? Artinya para sahabat kalau untuk beramal nggak ada masalah, tapi dia pengen tahu yang afdalnya apa. Lalu kata Rasulullah, al-imanu billah. Ya, pertama dulu iman dulu. Ya, baru amal-amal yang lain. Kenapa? Karena iman itu merupakan syarat diterimanya amaliyah. Ya, amal-amal soleh yang dilakukan oleh seseorang akan diterima kalau pelakunya beriman. Kalau tidak beriman, walaupun amalnya baik, ya hanya sifatnya duniawiyah saja. Ya, tapi di akhirat enggak ada apa-apanya. Ya, itu namanya adalah iman sangat menentukan. Kemudian yang kedua, wal jihadu fi sabilih, dan berjihad di jalannya, kata Rasulullah kepada Abu Dzar Jundab bin Junadah ini. Lalu kemudian dia bertanya lagi, qultu ayu riqabi afdal. Riqab itu maksudnya memerdekakan budak. Ya, jadi ada sebuah tradisi dahulu perbudakan. Ya, jadi sebelum Rasulullah diutus itu, budaya budak itu sudah menjadi budaya masyarakat. Ya, jadi kalau terjadi peperangan yang kalah itu menjadi budak. Ya, nah, lalu kemudian datang Islam. Nah itu kemudian ajaran Islam memerdekakan melalui berbagai macam cara.
Ya, misalnya ada pelanggaran, ya, seseorang misalnya melakukan pelanggaran besar, nah salah satunya di antara memerdekakan budak. Nah, jadi di sini ditanya oleh Abu Dzar ini, ayu riqabi afdal? Yang bagaimana? Yang paling afdal kalau kita memerdekakan budak itu? Anfusuha inda ahliha. Nah, jadi yang disenangi oleh yang punya. Maksudnya orang itu senang, ya. Biasanya harganya mahal gitu. Ya. Sama juga dengan mobil, kalau lagi disenangi oleh yang punya, kalau dijual mahal. Tapi kalau dia nggak suka, udahlah berapa aja, ambil katanya, ya. Karena dia udah nggak suka. Tapi kalau dia masih suka, itu harganya mahal. Makanya anfusuha inda ahliha wa aktsaruha samanan, dan harganya mahal. Lalu sahabat ini masih bertanya. Qultu, aku berkata, fa ilam af'al? Ya, kalau aku nggak mampu yang begitu bagaimana ya Rasulullah? Nah, gitu kan. Jadi memerdekakan budak nggak mampu, kena mahal itu. Kata Rasulullah, tu'inu sani'an au tasna'ul akhraq. Ya, engkau tolong tu'inu sani'an. Ya, sani'an itu adalah orang yang bekerja membuat, ya, sesuatu produk gitu kan. Nah, itu disebut dengan sani'. Nah, kau bantu tuh orang yang sedang memproduksi sesuatu. Ya, au tasna'ul akhraq, atau kamu sendiri yang membuat, ya, lapangan pekerjaan. Ya, nah, itu juga termasuk amal soleh yang afdal. Qultu ya Rasulullah, ara'aita in da'uftu an ba'dil amal. Nah, ternyata nggak bisa juga gitu. Dikatakan Rasulullah, Abdullah ini, aduh nggak bisa ya Rasulullah, nggak sanggup saya Rasulullah. Nah, yang terakhir Rasulullah mengatakan, takufu syarroka anin nasi fa innaha sadaqatum minka ala nafsik. Engkau jaga, tahan dirimu, jangan melakukan satu perbuatan yang mendatangkan, ya, keburukan kepada orang lain, ya, membuat orang lain susah. Ya, itu juga sudah amal yang baik. Ya, sekarang kan orang suka melakukan amal perbuatan orang lain jadi terganggu begitu. Ya, misalnya ada orang bertetangga, ya, tengah malam, ya, dia setel lagu dangdut, ya, kencang-kencang, orang yang lagi tidur terbangun. Nah, itu mengganggu. Atau rumah orang ya sudah bagus, ya, dicoret-coret. Nah, gitu. Kalau mau coret-coret boleh, ya, ada tamannya, ya, taman coret-coret itu di sana gitu, Bantarjati itu. Ya, nah kan itu namanya kan merusak. Ya, merusak, ya. Nah, jadi oleh karena itu salah satu jalan untuk melakukan kebaikan, kalau kita tidak bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, maka tahan diri jangan sampai melakukan sesuatu perbuatan yang mendatangkan kerusakan kepada orang lain. Nah, itu juga sudah merupakan satu kebaikan, bahkan Rasul menyebutnya adalah fa innaha sadaqatun minka ala nafsik. Ya, itu adalah merupakan sesuatu sedekah untuk dirimu sendiri. Jadi kenapa? Karena setiap perbuatan baik itu kembali kepada diri kita. Ya, semua perbuatan baik yang kita lakukan, maka itu akan kembali kepada diri kita. Jadi ini hadis yang pertama. Nah, kemudian hadis yang kedua, an Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan, masih diriwayatkan dari Abu Dzar, semoga Allah ridha kepada beliau. Anna Rasulullah sallallahu qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Yusbihu itu kata-kata yusbih artinya kan selalu. Tapi karena dia asbaha, maksudnya selalu di pagi hari. Kalau amsa, yumsi itu di sore hari. Makanya kalau pagi disebut dengan subuh. Tapi kalau sore disebut dengan masa. Ya, masa. Ya, banyak sabahal khair kalau orang Arab, ya, ketemu dengan yang lainnya sabahal khair. Masa al khair. Nah, gitu kan. Jadi pagi dan sore, ya. Ya. Jadi kalau di bahasa Arab tidak ada Lailatul khair, ya, enggak ada. Ya, good night itu enggak ada, ya. Jadi sore itu udah masuk malam. Ya, pagi sudah masuk menjelang siang. Nah, dua, ya. Kalau di tempat lain kan ada, ya, morning, ya, evening, good night, ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab, ya. Tapi kalau yang paling umum, ya, keselamatan untuk dunia akhirat namanya assalamualaikum. Ya, mau pagi, mau siang, mau malam, mau tengah hari, mau tengah malam ketemu dengan seseorang, baik yang kita kenal ataupun tidak kita kenal, ya, sebagai indikasi bahwa kita sebagai seorang muslim, ya, afsus salam, tebarkan salam. Assalamualaikum.
Ya, kita doakan keselamatan kepada orang yang berjumpa dengan kita. Itu merupakan sebuah kebaikan. Nah, di sini dalam hadis ini yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Ya, jadi sulama itu artinya adalah persendian. Ya. Berapa persendian yang ada di tubuh kita ini? Ada yang mengatakan ya 360 persendian. Ya. Jadi hendaklah setiap persendian itu ada sedekahnya sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau persendian ini terganggu, taruhlah misalnya ya persendian jari nih, jari kan ada sendinya nih, bisa digerakkan gini. Ini kalau kita gerakkan, misalnya ada gelas ya di samping kita gerakkan, lalu sendi yang ada di mulut kita bisa digerakkan, lalu kita minum. Nah, itu menjadi suatu hal yang patut kita syukuri. Kenapa? Ada orang yang nggak bisa tangannya gini. Katanya kan asam urat katanya gitu kan. Nah, nggak bisa tangannya begini. Coba ngambil apa yang bisa diambil, ini nggak bisa. Susah. Ya. Nah, kemudian ketika kita dipanggil oleh orang dari kanan misalnya, Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, bisa kita menggerakkan ini. Ya. Karena kalau kita sholat salam itu sebetulnya salah satunya ada melatih juga. Ini. Coba kalau nggak bisa. Gimana? Kalau misalnya dengan badan-badan akhirnya, ya. Nah, kaki juga begitu. Kalau persendian kaki itu nggak bisa kita gerakkan, kaku, nggak bisa bawa mobil. Ya, coba aja nggak bisa, kaku. Mau ditekan gas nggak bisa, ya. Mau direm nggak bisa. Ya. Nah, jadi oleh karena itu persendian itu kita syukuri. Ya, makanya kata Rasulullah itu, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Nah, apa itu sedekah itu? Ya, fakullu tasbihatin sedekah. Kita bertasbih. Tasbih itu mengucapkan kalimat subhanallah, itu namanya tasbih. Ya, dianjurkan setiap ba'da sholat, ya, mau sholat fardu, mau sholat sunnah, sebaiknya itu membaca tasbih 33 kali. Ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah sampai 33 kali. Ya, itu adalah bertasbih muji Allah. Karena alam semesta ini bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih, semua apa yang di langit dan di bumi ini bertasbih. Malaikat ya di Baitul Ma'mur di atas sana itu juga bertasbih sambil tawaf. Ya, kalau Bapak dan Ibu misalnya pergi umroh, ada tawaf, itu tasbih isinya. Ya, salah satunya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nah, itu aja dibaca udah cukup itu. Ya, itu aja dibaca. Kenapa? Karena waktu Nabi Adam dahulu ya, tawaf itu bacanya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar. Nah, datang Nabi Muhammad ditambah dikit la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, itu namanya adalah tasbih. Wa kullu tahmidatin shadaqah. Ya, setiap tahmid itu alhamdulillah. Ya, itu sedekah. Allah sudah memberikan kepada kita kenikmatan makan, minum, selesai. Apa ucapannya? Alhamdulillah. Ya, kalau mau sempurna alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kenapa kita puji Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa kepada kita, di mana mulut kita ini diberi oleh Allah ya kemampuan untuk menikmati namanya rasa. Ya, taste, ya. Ada rasa. Ya, ada rasa asin, rasa manis, rasa pahit, ya. Coba kalau misalnya kita dikasih cuma satu rasa, manis saja, kita ingin manis. Ya, manis saja. Apapun yang kita makan manis, nggak enak. Ya. Garam dikasih orang, kok manis ya? Ya. Nah, nggak enak itu. Ya. Kalau manis saja atau asin semuanya, nggak enak juga. Ya. Kita pesan ya kopi manis. Ya. Kok asin rasanya? Marah-marah sama tukang, asin. Enggak, udah dikasih gula, tambah lagi gula lagi, tambah susu lagi, masih asin juga. Kenapa? Karena lidahnya itu yang asin. Ya, pernah kita mengalami sakit namanya sakit malaria. Itu pahit semuanya. Apapun juga dikasih pahit gitu. Ya. Nah, makanya kita syukuri. Ya, syukuri rasa. Penciuman juga kita syukuri. Ya. Kan pernah ya kejadian orang penciumannya ya enggak bisa mencium apa-apa gitu, ya. Pas diperiksa ke dokter, oh ini namanya kamu kena COVID katanya. Nah, itu kan. Jadi rasa itu makanya kita ucapkan alhamdulillah.
Setiap kita mendapatkan kenikmatan, alhamdulillah. Makanya kullu tahmidatin sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Setiap tahlil la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu kalimat yang memperbaharui keimanan kita. Ya, diucapkan ya, mau 1000 kali ya, mau 10.000, mau sekali ya. Makanya Nabi mengatakan jadidu imanakum bi qiraati la ilaha illallah. Nah, kalimat la ilaha itu tahlil namanya. Ya, tahlil ya. Jadi enggak ada tahlil yang bid'ah itu enggak ada gitu. Kalau kalimatnya la ilaha illallah ya. Nah, itu namanya kullu tahlilatin sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Takbir juga sedekah. Allahu Akbar. Kita misalnya melihat sesuatu yang luar biasa ya, takbir misalkan Allahu Akbar. Ya, nah itu sedekah. Wa amru bil ma'ruf sedekah. Kita mengajak orang untuk melakukan kebaikan, sedekah juga. Ya. Wa nahyun anin mungkarin sedekah. Ya. Jadi mencegah kemungkaran pun juga sedekah. Nah, Nabi mengatakan wa yujzi'u min zalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Rawahu Muslim. Jadi dengan kita bersyukur pada Allah seluruh persendian kita itu ya cukup dengan 2 rakaat duha. Ya. Dan kalau kita mensyukuri nikmat ya, itu ada satu ketentuan di dalam Al-Qur'an. Allah menyatakan ya, dan itu diungkapkan dengan kalimat apa? Wa iz ta'azzana rabbukum. Ya. Ta'azzana rabbukum itu apa? Declaration. Ya, deklarasi. Bayangkan tuh, deklarasi. Allah mendeklarasikan, bayangkan. Ya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu mensyukuri nikmat, aku tambah nikmat tersebut. Ya, ditambah oleh Allah. Ya. Tapi kalau kamu kufur nikmat, inna azabil syadid. Azabku sangat keras. Ya, jadi kalau orang tidak mensyukuri nikmat, ya maknanya dia harus siap-siap menerima azab. Tapi kalau dia mensyukuri nikmat, siap-siap juga ditambah. Ya, jadi kalau misalnya punya motor 1, alhamdulillah, saya dapat motor 1. Siap-siap ini ditambah jadi 2. Ya, syukuri rumah 1 kan, alhamdulillah. Nah, nanti dikasih lagi. Ya, syukur istri, ya insya Allah nanti tambah berkah maksudnya gitu ya. Ditambah nanti susah. Ya. Nah, jadi itu namanya adalah mensyukuri nikmat. 2 rakaat. Apalagi kalau duha itu dilakukan 8 rakaat. Ya, 8 rakaat. Maka disebutlah sholat duha itu sholat untuk mendatangkan rezeki. Allah memberikan rezeki. Jadi kalau kita ingin rezeki kita tetap terjaga, ya lazimkan atau dawamkan sholat duha minimal 2 rakaat. Ya, jadi sebelum berangkat ya kantor, biasa kan berangkat kantor jam berapa? Oh, kalau berangkatnya jam 6 ya belum. Tapi begitu sampai di kantor itu sudah jam 7:30, udah ada waktu duha. Kenapa kita sempatkan ke warung sebelah di samping kantor ya, minum secangkir kopi ya. Nah, tapi kenapa enggak kita sempatkan 2 rakaat duha? Nah, dibiasakan ya. Walaupun jadi jangan kita anggap remeh yang kecil-kecil itu. Kenapa? Karena biasanya tingkat keikhlasannya tinggi di situ. Ya, di amal ibadah itu kadang-kadang yang remeh-remeh itu ikhlas. Ya, makanya kan ada orang yang diampuni dosanya oleh Allah, ya. Contohnya itu malah ekstrim juga sebetulnya gitu ya. Seorang profesinya pelacur gitu kan, memberi minum anjing karena kasihan aja gitu. Kasihan dia melihat aduh anjing ini kehausan banget nih. Ini kalau nggak dikasih minum nih mati dia. Ya, lalu dia cari air itu walaupun susah payah mendapatkannya. Diampuni oleh Allah dosanya itu. Tapi ada juga, kata Nabi, ada seorang wanita meninggal, kata Nabi dia dapat azab. Kenapa? Rupanya kucingnya dikurung, tapi dia kurung itu karena marah ya. Marah, ya dikucing dikurung sampai mati, nggak dikasih makan. Tapi kalau terkurung sendiri di rumah ya, nah itu bukan salah kita gitu kan. Kan ada orang yang pergi ke mudik misalnya selama seminggu, ya kucing di rumah lupa gitu kan, terkurung di rumah, nggak ada makanan. Tahu pulang di sana udah mati. Ya, tapi ada juga orang pelihara anjing berapa ekor gitu kan, pergi mudik, nggak dikasih makan, begitu dia pulang ke rumah, dia yang dimakan sama kucing, sama anjingnya, ada yang begitu, ya saking laparnya gitu, ya. Nah, jadi sholat sunat duha itu mensyukuri nikmat, ya. Jadi oleh karena itu kita upayakan gitu, apalagi kalau misalnya bisa kita lakukan
rakaat. Dan sholat duha juga disebut juga salah satu di antara namanya ya sholat awabin ya. Itu namanya awabin. Ada awabin itu ada dua pemahaman dari ulama. Ada sholat duha juga, ada sholat yang dilakukan 6 rakaat antara maghrib dan isya. Ya, kalau nggak ada pengajian ya, kalau nggak ada pengajian. Tapi kalau ada pengajian itu lebih baik berada di majelis ilmu. Ya, karena berada di majelis ilmu itu malaikat ikut meminta ampunkan kepada Allah. Ya, bukan hanya kita saja, kita duduk santai aja sambil menikmati suasana dinginnya AC misalnya kan, sambil pikiran kadang-kadang layang-layang kemana gitu kan, nikmat sekali ya. Nah, itu pun juga dapat ampunan, didoakan oleh malaikat. Ya, itu untungnya menuntut ilmu itu. Ya, tapi kan godaannya berat juga kan. Ya, menuntut ilmu, berada di majelis ilmu itu sangat berat. Ya, makanya kan ilmu itu sesuatu yang mulia. Orang yang mendapatkan ilmu, ya itu mendapatkan kemuliaan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, bahkan sampai ya 2 rakaat orang yang berilmu sholat dengan 1000 rakaat orang yang tidak berilmu itu lebih besar nilainya yang 2 rakaat, tapi dengan ilmu, dengan memahami ya apa yang kita lakukan. Yaitu hadis yang nomor 2 ya. Kemudian hadis yang ketiga, ani Nabi SAW, uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha. Jadi uridat itu maksudnya dinampakkan, ya, dinampakkan kepadaku, ya. Jadi artinya Allah nampakkan, ya. Sama dengan kita melihat misalkan tayangan, ya, ditayangkan. Ya, mungkin kalau bahasa sekarangnya mungkin ditayangkan. Uridat alayya a'malu ummati, amal-amal perbuatan umatku, yang baiknya dan yang buruknya. Ya. Jadi yang baik dinampakkan oleh Allah kepada Rasul. Inilah amal umatmu yang baik ini. Nah, ini yang buruknya. Ya. Jadi hasanuha wa sayyi'uha. Fawajadtu fi mahasini a'maliha, dan aku menemukan, nah kata Nabi, ya, fawajadtu, aku menemukan atau mendapati amalan yang terbaik yang dilakukan oleh umatku itu. Ini terbaik. Bayangkan, ya, apa yang terbaik di sini? Ya, yaitu adalah al-aza yumatu anitariq atau imatatul aza. Ya, jadi al-aza itu sesuatu yang mengganggu perjalanan. Ya. Kalau dahulu biasanya kadang-kadang ada pohon tumbang, ya, menghalangi jalan. Nah, lalu kemudian dia singkirkan, ya. Atau kalau misalnya, ya, kebetulan yang lewat ini pedagang material, dilihatnya jalannya berlubang, ya. Nah, kemudian ditutupi, diambil 1 zak semen, ambil pasir, ditutupi nama dia, sehingga orang jalan itu menjadi nyaman, ya. Nah, ini duri. Nah, bayangkan duri, ya, duri yang disingkirkan dari jalan disebut oleh Rasulullah mahasini a'maliha. Kenapa? Karena orang yang lewat di situ kan bukan 1 orang, ya, banyak orang yang lewat. Ini itu bolak-balik lagi orang lewatnya. Kalau dihitung-hitung, ya, pakai alat penghitung kan, kalau di bandara kan dihitung tuh berapa yang masuk ke dalam gitu kan, tek. Nah, gitu kan. Nah, coba dihitung 1 hari orang yang bolak-balik di jalan yang tadinya terhalang oleh sesuatu, oleh duri, ataupun oleh penghalang-penghalang yang lain, itu pahalanya sangat besar. Maka disebut dengan mahasini, ya, a'maliha, amal yang terbaik. Kenapa? Karena mendatangkan manfaat kepada orang lain. Padahal cuman apa? Imatatul adza anitariq, hanya menyingkirkan penghalang. Ya. Cuma kadang-kadang di kita justru dibuat penghalang. Nah, gitu kan. Ada di komplek itu tengah malam, ya, ibu-ibu yang mau melahirkan, ya, berangkat, di portal, ya, yang tukang jaga portalnya nggak tahu tidur di mana, pergi lagi ke sana lagi, di portal lagi, akhirnya ya tentu menjadi masalah, ya, kalau nanti misalnya nggak ada jalan bisa melahirkan di portal nanti. Nah, bayangkan begitu. Jadi jangan jadi kita aja mau buat susah gitu, ya, mau susah. Jalan sudah rata-rata kan, dibuat tanggul-tanggul, ya, padahal sudah rata. Tapi coba dibuat tanggul oleh Allah gitu kan, dengan apa? Diratain lagi. Ya, makanya orang kan banyak meratakan jalan gitu. Kenapa? Diratakan. Ini ada bukit ini diratain. Begitu sudah rata, dibuat tanggul lagi. Kayak manusia mau gitu. Ya, nah, perbuatannya. Jadi ini yang terbaik, ya.
Nah, kemudian wa wajadtu fi masawi a'maliha. Nah, aku juga ditunjukkan, diperlihatkan amal perbuatan yang paling buruk. Ya, apa itu? An-nukha'atu takunu fil masjid la turfan. Jadi, kalau dahulu masjid itu dahulu ya, itu enggak seperti sekarang, enggak ada karpet ya. Ya, jadi memang pasir. Ya, jadi ada orang kadang-kadang biasa meludah. Ini orang meludah di masjid, tapi tidak dikuburnya, tidak ditutupinya. Ya, kalah sama kucing. Kucing mau buang kotorannya itu ditutup-tutupin sama dia. Ya, nah makanya itu disebut, kenapa disebut yang terburuk? Karena tempat ibadah. Ya kalau dikiaskan sekarang ya bukan, kalau dahulu ya mengotori tempat ibadah. Ya, ada orang makan minum gitu kan ditinggalkan saja ya bekas minumannya di masjid misalnya gitu kan. Nah, itu namanya menjadikan suatu amal perbuatan yang buruk, artinya menimbulkan kegangguan kepada orang lain. Nah, itu ada yang terburuk. Jadi intinya adalah kalau kita melakukan suatu amal perbuatan yang mendatangkan manfaat kepada orang lain, itu baik. Kalau kita melakukan suatu perbuatan yang menyusahkan orang lain, nah itu adalah yang buruk. Maka di sini contohnya yang terbaik itu adalah orang yang menyingkirkan suatu penghalang ya di jalan, disebut sebagai bimahasini a'maliha. Ya, makanya pernah Nabi mengatakan bahwasanya orang yang terbaik itu kan adalah orang yang banyak manfaat kepada orang lain. Ya, khairukum ya atau khairun nas anfa'hum linnas. Ya, orang yang terbaik itu adalah orang yang banyak manfaatnya kepada orang lain. Ya, kenapa? Karena ya dalam hidup ini kan semua perbuatan baik yang kita lakukan, ya itu akan mendatangkan kebaikan kepada diri kita sendiri. Kenapa? Amal perbuatan seperti wakaf ya. Ada orang berwakaf misalnya tanahnya dikasihkan untuk masjid. Kenapa itu menjadi suatu amal yang terbaik? Karena mengalir terus pahalanya. Ya, manfaat itu dinikmati oleh orang lain begitu. Ya, tapi orang yang menyediakan sarana itu tidak sia-sia. Walaupun secara materi mungkin dia menghabiskan uang ratusan juta, bahkan mungkin miliaran. Ya, tapi nilai yang didapatkannya, kalau dunia ini kan sebetulnya kalau diukur ya nikmat Allah ada 100 katanya. Ini Rasul memberikan perbandingan saja. Ya, ada 100. Di dunia ini hanya 1%. Yang 99% khusus disiapkan untuk hanya orang beriman saja yang masuk surga. Yang 1% di dunia ini, mau orang muslim, mau orang fasik, orang munafik, orang murtad, ya silakan. Itu dikasih oleh Allah semuanya. Sepanjang ya manusia itu hidup, selama itu Allah kasih dia rezeki, walaupun dia tidak pernah sholat pun, walaupun dia tidak pernah puasa pun. Nah, itulah yang disebut dengan Allah itu Rahman, ya makanya kan Ar-Rahmanir Rahim, ada dua, ya. Kalau Rahman itu meliputi semuanya, tapi kalau Rahim hanya khusus pada orang beriman. Ya, nah jadi makanya orang beriman itu mendapatkan balasan, ya. Bayangkan 1% aja itu udah begini, nggak habis-habis kita. Ya, 1%. Ya, termasuk yang kita makan di pagi hari, bubur ayam, bubur kampiun, bubur apalah semua gitu kan. Ya, segala macam bubur ya. Segala macam ayam juga dimakan, ayam geprek, ayam bakar, ayam, macam-macam, semua ayam. Kambing juga begitu, ya. Kambing guling, kambing bakar, sate kambing, sop kambing, semuanya. Pokoknya dia tidak habis-habis. Padahal dipotong setiap tahun, bayangkan. Setiap tahun dipotong kambing itu, tapi setiap tahun juga banyak penjual kambing. Ya, yang menawarkan kambing. Jadi grup-grup tuh banyak sekali tuh. Ini saya lagi jual kambing ini. Padahal tahun yang lalu dipotong. Ya, jadi nggak akan habis-habis. Makanya benar, ya. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mencoba menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Kenapa? Karena begitu banyaknya, nggak habis-habisnya, ya, nggak habis-habisnya. Nah itu jadi kita kembali kepada amal perbuatan yang terbaik adalah yang banyak mengandung manfaat ya kepada orang lain. Ya, makanya dikatakan khairun nas anfa'hum linnas. Nah kemudian hadis yang keempat ya. An-nanasan qalu. Jadi ada sekelompok jamaah datang berkata kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Nah, jadi dia semacam inilah gitu ya, curhatan gitu ya kepada Rasulullah SAW.
Jadi kata sahabat ini, ya Rasulullah, zahaba ahlu dusur bil ujur. Ya, jadi orang yang ahlu dusur itu yang banyak duitnya. Ya, banyak duitnya itu namanya ahlu dusur, ya. Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat, kami juga sholat. Ya, wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa, kami juga puasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, dan mereka bisa bersedekah dengan harta mereka. Ya. Nah, sementara kami tidak. Nah, gitu maksudnya. Ya, jadi sahabat ini sahabat miskin. Ya, tapi curhat kepada Rasulullah, enak banget ya orang kaya ya Rasulullah. Soalnya sama-sama sholat, puasa sama-sama puasa. Tapi giliran bersedekah, mereka bisa sedekah. Kami nggak bisa bersedekah. Nah, kan begitu. Ya, jadi kata Rasulullah, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tusaddiquna bih? Bukankah Allah menjadikan juga bagi kamu sesuatu yang bisa mendatangkan pahala sedekah? Nah, jadi sedekah tidak hanya dengan materi saja rupanya. Bisa bersedekah dengan yang lain. Nah, apa itu dijelaskan oleh Rasulullah untuk bersedekah itu? Itulah inna bikulli tasbihatin sedekah, wa kullu takbiratin sedekah, wa kullu tahmidatin sedekah, wa kullu tahlilatin sedekah, wa amrun bil ma'ruf sedekah, wa nahyun 'anil munkar sedekah, wa fi budni ahadikum sedekah. Jadi kata Rasulullah, ya, bahwasanya setiap tasbih itu sedekah. Setiap takbir sedekah. Setiap tahmid ya alhamdulillah sedekah. Setiap tahlil sedekah. Mengajak kepada yang baik sedekah. Mencegah kemungkaran itu maksudnya begini, kita punya teman sahabat, ya, kita tahu dia mau melakukan sesuatu kecurangan, kita ingatkan, sudah janganlah, ya, nggak bagus itu misalnya gitu kan. Nah, itu namanya kita telah menolong dia. Makanya Nabi pernah mengatakan unsur akhaka zaliman au mazluman. Ya, tolong saudaramu yang zaliman melakukan kezaliman atau mazlum atau dizalimi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau menolong yang dizalimi kami paham, tapi kok menolong orang yang melakukan kezaliman gimana? Menolongnya gitu. Apakah ikut dengan kezaliman tersebut? Ternyata bukan. Engkau cegah dia, tahan dia, jangan melakukan kezaliman, maka itu adalah telah menolong dia. Ya, jadi dia akan berterima kasih nih. Waduh, untung ya saya dulu diingatkan, nah, gitu kan? Ya, karena sahabat yang baik itu adalah yang bisa mengingatkan. Ya, nah kemudian Rasul mengatakan wa fi bunyi ahadikum sadaqah. Bunyi ahadikum itu kiasan. Ya. Jadi ada satu, dan ini bahasanya agak dewasa sedikit itu ya, orang dewasa yang paham ini. Ya, jadi dari satu rongga itu sedekah. Lalu kata sahabat, ya Rasulullah, ya ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Ya Rasulullah, jadi orang yang menyalurkan hasrat ya syahwatnya engkau katakan juga dapat pahala. Lalu Nabi balik bertanya, ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi wizrun? Kalau dia melakukannya di tempat yang haram gimana? Ada dosa enggak? Nah, gitu kan? Ada dosa enggak? Ya jelas ada dosanya besar itu. Ya, dosanya besar. Ya. Bahkan dampaknya juga besar juga. Ya, sampai ada yang kadang-kadang ada yang meninggal juga tuh gara-gara itu. Ya, nah, jadi itu makanya kata Rasulullah itu ada sedekah di situ. Ya. Sebegitu besar dosanya kalau dilakukan yang haram, maka dilakukan yang halal pun besar pahalanya. Ya, nah ini makanya banyak-banyak juga bersedekah di sini, ya, dalam konteks yang dewasa ini. Baik jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, ini beberapa hadis ya, 4 hadis yang berkaitan dengan jalan-jalan kebaikan, ya, jalan-jalan kebaikan, ya, mudah-mudahan kita berusaha untuk memanfaatkan sisa kehidupan kita, ya, karena begini. Umat Nabi Muhammad kan kisarannya baina sittin wa sab'in, 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau umur kita sudah 30 tahun udah separuh jalan itu. Ya, tapi kalau sudah 50 tahun ya sudah menjelang petang. Ya, nah, jadi mendekat-mendekat begitu. Ya, jadi kita manfaatkan usia kita supaya kita tidak menjadi orang yang merugi. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, demikianlah kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.